It's all gonna be good. Don't worry about nothing, don't worry about nothing, nothing now. It's all gonna be good. So breathe like you know you should. Yeah, breathe till you've understood. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Dewi Murtasya Zulha di video Learning Journal. Teman-teman, kalian tahu tidak apa itu demam panggung? Demam panggung adalah kondisi ketika seseorang merasa kecemasan berlebih ketika dia akan berbicara di depan audiens atau ketika dia akan berbicara di depan umum. Dan demam panggung ini kerap kali dirasakan oleh public speaker. Karena itulah, demam panggung ini menjadi salah satu hambatan bagi para public speaker ketika mereka akan menyampaikan informasi kepada audiens. Nah, teman-teman tahu tidak apa saja penyebab atau faktor-faktor terjadinya demam panggung? Nah, ternyata ada dua faktor nih teman-teman, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Nah, teman-teman, yang pertama itu ada faktor internal. Nah, dalam faktor internal ini ada beberapa penyebab juga yang dapat menyebabkan seseorang demam panggung. Yaitu yang pertama kurangnya rasa percaya diri, kemudian rasa malu yang berlebihan ketika tampil, kemudian tidak menguasai materi, rasa takut dinilai buruk oleh orang lain, memiliki trauma karena pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan ketika dia menyampaikan informasi di depan umum. Nah, kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal penyebab terjadinya demam panggung ini juga ada beberapa, yaitu yang pertama, karena pertama kali dia berbicara di depan umum. Ini bisa menyebabkan demam panggung karena dia masih pemula gitu ya. Kemudian yang kedua itu merasa tertekan dengan dimana ketika kita berbicara di depan umum kan otomatis audiens itu akan jadi kita sebagai pusat perhatian. Nah, itu bisa menjadi situasi yang menekan terhadap dirinya. Kemudian yang ketiga kondisi atau situasinya tidak nyaman, terus ternyata audiensnya yang sangat banyak. Kemudian yang terakhir juga ada peralatannya yang ternyata rusak atau tidak berfungsi. Nah, teman-teman, demam panggung ini tidak bisa kita anggap remeh ya, karena dampaknya juga sangat berpengaruh terhadap diri kita sendiri. Itu seperti yang pertama, menurunkan rasa percaya diri. Kemudian juga bisa menurunkan performa akademik maupun pekerjaan, dapat mengganggu berkembangnya potensi diri. Kemudian dampak yang paling utama, demam panggung ini bisa menghambat informasi yang disampaikan oleh public speaker kepada audiens, sehingga informasi yang disampaikan tidak akan tersampaikan dengan dengan tepat gitu kan. Nah, teman-teman, bagaimana sih caranya supaya kita bisa mengatasi demam panggung ini? Yang pertama, kita harus menyesuaikan diri. Sebelum melakukan public speaking, kita itu harus melihat dulu nih bagaimana tempatnya, supaya ketika kita latihan untuk persiapan public speaking nanti, itu kita sudah terekam di memori gitu kan. Sudah mengetahui bagaimana gambarannya ketika saya nanti melakukan public speaking di tempat tersebut. Nah, selain itu juga kita harus menyiapkan mental juga kan. Kita harus menyiapkan mental untuk tampil di depan orang banyak, itu harus tetap tenang, menyiapkan emosi, bagaimana untuk meredakan kecemasan gitu. Kemudian kita juga harus menguasai materi terlebih dahulu tentunya. Nah, ketika seseorang merasakan demam panggung, dia ada berbagai reaksi teman-teman, seperti sakit perut, kemudian tangan, ketiak, paha, atau wajah itu menjadi berkeringat panas dingin gitu kan. Terus tangannya yang bergetar atau bahkan kakinya ini juga bisa bergetar gitu sehingga terasa lemas sekali. Dan yang paling parah, suaranya tidak keluar. Untuk itu, teman-teman semua, ketika kita akan menjadi seorang public speaker yang berbicara kepada audiens gitu, kita harus menyiapkan terlebih dahulu baik fisik maupun mental kita, kemudian menyiapkan materi,
Dan jangan lupa untuk terus latihan dan berdoa kepada Allah sebelum kita memulai public speaking. Sekian video kita kali ini. Terima kasih. Dadah.